Hadirin sekalian yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu debat kandidat calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan marilah bersama-sama kita sambut kandidat calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Kandidat 1, Saudari Delia Salsabila dari Prodi S1 Kedokteran Gigi, angkatan tahun 2019. Kandidat 2, Saudara Fahrul Amri dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, angkatan tahun 2019. Kandidat 3, Saudari Gauzul Muna dari Prodi S1 Farmasi, angkatan tahun 2019. Baik, yang pertama, saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 1 untuk memilih nomor yang sudah ditampilkan pada layar. Baik, silahkan kepada kandidat nomor urut 1 untuk memilih nomor. Saya pilih nomor 1. Baik, nomor yang dipilih oleh kandidat 1 adalah nomor 1. Dengan kasus, jika Anda terpilih menjadi Presiden BEM, kontribusi apa yang kamu berikan kepada BEM sehingga dapat berdampak maju pada Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata? Baik, apakah sudah bisa dipahami? Bisa, insya Allah. Baik, saya berikan kesempatan kepada kandidat 1 untuk menanggapi soal tersebut. Waktu yang Anda miliki yaitu 2 menit, dimulai dari berjalannya waktu. Baik, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Jawaban saya, apa yang akan saya berikan jika saya terpilih menjadi Presiden BEM nanti kontribusinya. Yang pertama, saya akan merencanakan dan mengorganisasikan program kegiatan mahasiswa dalam BEM, serta saya akan meningkatkan sistem manajerial dan leadership dalam BEM Institut Ilmu Kesehatan IK Baktiwiyata. Kemudian selanjutnya selain merencanakan dan mengorganisasikan, saya juga akan mengkoordinir. Saya akan membuat BEM ini mengkoordinir dan mengakomodir dari seluruh kepentingan mahasiswa yang ada di kampus kita. Dan juga akan mendorong BEM IIK untuk membangun sinergitas dengan ormawa lainnya di kampus sehingga dapat memfasilitasi dalam menjaring aspirasi mahasiswa. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, masih banyak waktu yang tersisa. Apakah ada tambahan? Sudah cukup dari saya. Baik, kemudian saya persilahkan kepada kandidat 2 untuk menanggapi jawaban dari kandidat 1. Waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit, dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Izin untuk menanggapi dari jawaban Delia. Bagaimana cara Delia untuk bisa mengkoordinasi seluruh mahasiswa di IK? Kita tahu bahwa saat ini itu banyak kendala, baik dari kendala di rumah ataupun kendala saat jaringan juga dan lain-lain. Terus itu juga bisa mempengaruhi kayak semisal ada mahasiswa yang aduh kok gini, aku males ikut, dan sifat seperti itulah yang mungkin ada di dalam mahasiswa. Nah, mungkin bagaimana cara untuk kandidat 1 Kak Delia untuk mengkoordinasi dari seluruh mahasiswa IK. Terima kasih. Baik, masih ada waktu yang tersisa. Apakah sudah cukup? Cukup. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada kandidat 3 untuk menanggapi jawaban dari kandidat 1.
Waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Kepada kandidat 3, silakan memberikan tanggapannya. Dari kandidat 3, calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, apakah ada kendala? Baik, saya ulangi kepada Goz. Iya, bagaimana? Halo. Mau langsung ke kandidat 1 ya, karena waktu dari kandidat 3 sudah habis. Saya kembalikan ke kandidat 1 untuk menjawab sanggahan dari kandidat 2. Saya beri waktu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, sebelumnya terima kasih tadi sanggahannya Fahrul menjawab pertanyaan dari Fahrul bagaimana cara mengkoordinasi atau mengakomodir. Jadi dalam mengkoordinasi itu saya tidak hanya sendiri, saya perlu bantuan tim lainnya. Bagaimana caranya mengkoordinatori semua mahasiswa yang ada di IK? Yang pertama itu harus membangun komunikasi yang intensif. Dalam keadaan seperti ini memang sulit, tapi kita bisa memanfaatkan adanya media-media seperti media sosial kita, bisa juga kita menggunakan teknologi seperti Zoom dan lain sebagainya. Kita juga bisa membuat suatu pertemuan antar himpunan mahasiswa. Itu juga bisa menjadi tujuan kita yang lain, yaitu apa? Mempererat antar ormawa sehingga dapat tercapai tujuan kita dalam menampung atau mewadahi dari seluruh organisasi yang ada di kampus kita, kayak gitu. Jadi yang pertama komunikasi itu penting. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada kandidat 2 untuk memberikan sanggahan, saya persilahkan. Saya beri waktu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kalau menurut saya untuk pendapatnya sudah bagus dan sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Mungkin yang jadi kunci dari mengkoordinasi dalam keadaan saat ini itu yaitu dari segi komunikasi. Jadi perlu diperhatikan untuk komunikasi ini tetap terjaga bagaimana dari masing-masing mahasiswa atau ormawa dan lain-lain itu tetap ada menjalin hubungan komunikasi yang baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, masih ada waktu yang tersisa. Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada kandidat 3 untuk menanggapi jawaban dari kandidat 1 dan 2. Waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Silakan kandidat 3. Dari saya setuju dengan kandidat 1 dan kandidat 2 terkait kontribusi yang Mohon maaf, kandidat 3, suaranya di-mute.
Baik, waktu sudah habis. Baik, tidak terasa untuk 10 menit yang pertama, debat kandidat calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa sudah berjalan. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 2 untuk memilih nomor yang sudah ditampilkan pada layar. Pilihlah nomor selain yang sudah dipilih oleh kandidat 1. Saya memilih nomor 2. Baik, nomor yang dipilih oleh kandidat nomor urut 2 adalah nomor 2 dengan kasus jika Anda terpilih menjadi Presiden BEM, apa langkah awal dan apa yang akan Anda lakukan untuk membangun tim yang solid? Baik, kepada kandidat 2, apakah kasus sudah bisa dipahami? Sudah. Baik, untuk yang pertama, saya berikan kesempatan kepada kandidat 2 untuk menanggapi soal tersebut. Waktu yang Anda miliki yaitu 2 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih. Izin untuk menjawab. Jadi langkah apa yang saya ambil yang pertama, karena dari visi misi saya yaitu adanya kata kekeluargaan. Jadi yang pertama kita harus menjalin hubungan kekeluargaan. Tidak ada batasan-batasan atau halangan apapun. Jadi kita tidak merangkul semua anggota. Jadi dari mulai itulah kunci dari kesolidan sebuah tim. Jadi dan tidak lupa untuk selalu menjaga hubungan komunikasi antar anggota-anggota lainnya. Jadi dari saya untuk kunci menjadi tim yang solid yaitu hubungan komunikasi yang baik dan hubungan kekeluargaan yang baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, masih ada banyak waktu yang tersisa. Apakah ada tambahan? Cukup itu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada kandidat 3 atas nama Gozul Muna untuk menanggapi jawaban dari kandidat 2. Waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, mohon maaf sebelumnya. Kalau dari saya setuju dari kandidat nomor 2, yaitu untuk membangun tim yang solid itu atas dasar kekeluargaan, kemudian perlunya komunikasi antar pengurus BEM sendiri. Saya rasa sudah cukup. Baik, masih ada waktu yang tersisa. Apakah ada tambahan? Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada kandidat 1 untuk menanggapi jawaban dari kandidat 2. Waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih. Saya izin menanggapi. Sebenarnya saya kurang setuju ya dengan pernyataan Fahrul di awal, yaitu membuat anggota ini merasakan kekeluargaan. Menurut saya tidak semudah itu loh. Jadi sebelum antar anggota itu merasakan saling mereka itu merasakan sikap kekeluargaan, pasti kan ada harus dibangun rasa percaya terlebih dahulu, atau mungkin komunikasi, atau meningkatkan kepedulian seperti itu. Nah, bagaimana nih cara Anda untuk menciptakan suasana kekeluargaan di dalam organisasi tersebut ala Fahrul atau ala Muna? Karena saya agak tidak setuju kalau misalkan tiba-tiba langsung menciptakan suasana kekeluargaan aja. Apalagi ini untuk awal. Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada kandidat 2 untuk menanggapi jawaban dari kandidat 1.
Waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Jadi mungkin yang pertama itu sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus saling mengenal dulu dari masing-masing anggota, dari masing-masing tingkatan yang lain-lain, dari tingkat 1 dan 2 dan lainnya. Kemudian bagaimana saya setuju dengan tanggapan dari Mbak Delia, kandidat 1, yaitu menjalin kerjasama dan kepercayaan. Jadi tentu karena kalau kita sudah saling mengenal satu sama lain, dan saya sebutkan tadi menjalin hubungan komunikasi yang baik. Jadi setiap ada hubungan yang baik, kita komunikasikan dengan baik, dan itu nanti lama-kelamaan akan memunculkan rasa kepercayaan dari masing-masing anggota. Jadi mungkin itu untuk saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, saya persilakan kepada kandidat 3 untuk memberikan sanggahan kepada jawaban kandidat 2 dan 1. Waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya itu untuk membangun sifat kekeluargaan itu kita perlu adanya pendekatan lebih dahulu kepada anggota-anggotanya. Nah, agar anggota-anggota tersebut merasa nyaman dengan kita sendiri. Nah, dari situ kita kan membutuhkan sebuah komunikasi untuk menjalin kekeluargaan tersebut. Nah, jika sudah terjalin hubungan kekeluargaan, kita saling bahu-membahu untuk saling bahu-membahu bekerja sama untuk menjalankan roda organisasi yang kita jalankan. Waktu sudah habis. Untuk selanjutnya, saya beri kesempatan kepada kandidat 1 untuk menanggapi. Waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih. Saya sudah mendapatkan jawabannya ya, baik dari kandidat Fahrul dan juga kandidat Lina. Saya kira sudah cukup, sudah mencukupi. Berarti tadi kesimpulannya itu perlu adanya komunikasi ya, kemudian meningkatkan kepedulian, sehingga nanti akan terciptanya rasa percaya dan muncul rasa kekeluargaan antara sesama. Sekian, terima kasih. Baik, masih ada waktu yang tersisa. Apakah ada tambahan? Sudah cukup. Baik, untuk selanjutnya kepada kandidat 2, saya beri waktu 1 menit untuk menyanggah. Waktu dimulai dari berjalannya waktu. Saya juga sependapat dengan dari kandidat 1. Jadi untuk apalagi dalam kondisi saat ini, saat pandemi yang mengharuskan kita berkomunikasi jarak jauh dan tidak saling tatap muka secara langsung, jadi komunikasi itu menjadi kunci sangat baik untuk bagaimana kita menjalin hubungan satu sama lain antar anggota, supaya kedepannya bagaimana kita mampu dan sanggup bekerja sama dalam menjalankan suatu program-program kerja yang akan dilaksanakan nanti. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, masih ada waktu yang tersisa. Apakah ada tambahan? Sudah cukup. Baik, untuk selanjutnya kandidat 3, apabila ada sanggahan, saya beri waktu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Dari saya sudah tidak ada sanggahan lagi. Baik, 10 menit sudah berjalan. Waktu sudah habis. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada
kandidat nomor urut 3 untuk memilih nomor yang sudah ditampilkan pada layar. Pilihlah nomor selain yang sudah dipilih oleh kandidat 1 dan kandidat 2. Baik, saya memilih nomor 3. Baik, nomor yang dipilih oleh kandidat 3 adalah nomor 3 dengan kasus. Menurut Anda, leadership yang baik itu yang bagaimana? Baik di dalam forum ataupun di luar forum? Baik, apakah sudah bisa dipahami kasusnya? Baik. Baik, untuk yang pertama, saya berikan kesempatan kepada kandidat 3 untuk menanggapi soal tersebut. Waktu yang Anda miliki yaitu 2 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya leadership yang baik dalam forum ataupun di luar forum itu harus memiliki sifat seorang pemimpin. Nah, diantaranya itu menjalin kedekatan dengan anggota atau pengurus lainnya, kemudian memberi semangat dan motivasi kepada anggota tersebut, kemudian memberi kepercayaan dan tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Baik, masih ada waktu yang tersisa. Apakah ada tambahan? Baik, apabila tidak ada tambahan, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada kandidat 1 untuk menanggapi jawaban dari kandidat 3. Waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit, dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih. Menurut saya bukannya tidak betul jawaban dari kandidat Nina, tapi hanya saja kurang tepat ya. Jadi pada hakikatnya kepemimpinan itu kan adalah mempengaruhi orang dengan tindakan-tindakan dalam suatu organisasi atau suatu kelompok. Nah, apabila usaha dalam merealisasikan tindakan tersebut kemudian tidak dicontoh oleh orang lain dan tidak berpengaruh, nah berarti dalam kepemimpinannya ini ada kesalahan. Nah, untuk itu saya ingin bertanya kepada Muna, seperti apa sih kepemimpinan yang baik itu sehingga dapat membuat orang lain itu berpengaruh terhadap tindakan kita, terutama dalam pengambilan keputusan. Sekian. Baik, waktu sudah habis. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada kandidat 2 untuk menanggapi jawaban dari kandidat 3 terlebih dahulu. Waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit, dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Izin menyanggah untuk kandidat 3. Yang saya mau tanyakan itu seperti bagaimana cara kandidat 3 untuk memimpin ketika ada suatu masalah dalam internal, baik di rapat, baik di forum maupun di luar forum. Maksudnya di luar forum itu pribadi, personal ke personal antar anggota. Nah, bagaimana dari kandidat 3 menyelesaikan masalah tersebut yang sebagaimana dari kandidat 3 itu menjadi pemimpin dalam suatu organisasi tersebut. Baik, terima kasih. Baik, masih ada sisa waktu. Apakah ada tambahan? Sudah cukup. Baik, untuk selanjutnya kepada kandidat 3, saya beri kesempatan untuk menjawab sanggahan dari kandidat 1 dan 2. Waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit, dimulai dari berjalannya waktu.
Baik, terima kasih. Menurut saya itu kepemimpinan itu dalam organisasi kan tentang kepercayaan. Nah, Baik, waktu yang saya berikan telah habis. Kepada kandidat 1, apabila ada sanggahan lagi, saya beri waktu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih. Mungkin tadi ada kendala ya dari Mina. Sedikit tambahan aja bahwa pada hakikatnya tadi saya sudah bilang, kepemimpinan ini kan adalah bagaimana seorang pemimpin ini dapat mempengaruhi orang lain dengan tindakannya, seperti memberi perintah atau memberi keputusan yang kemudian akan diikuti oleh anggota-anggotanya. Nah, yang saya harapkan dari pertanyaan tadi itu kita bisa menjadi pemimpin yang demokrasi, yaitu di mana segala sesuatunya itu untuk mengambil keputusan itu kita rundingkan, kita bicarakan terlebih dahulu, kemudian dirapatkan dengan anggota sehingga kita juga dapat memperhitungkan situasi dan kondisi kapan harus bertindak otoriter atau individual sehingga nanti dapat dihasilkan hasil yang mufakat seperti itu. Itu dalam forum. Baik, waktu sudah habis. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada kandidat 2. Apabila memiliki sanggahan lagi, saya beri waktu 1 menit, dimulai dari berjalannya waktu. Dari saya sudah cukup, tidak ada sanggahan. Terima kasih. Baik, apabila tidak ada yang sanggah menyanggah, demikian rangkaian acara debat kandidat calon Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh kandidat. Saya Dia Ayu selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.